Cahaya apakah itu Pikulun? Jawab sang dewa Ruci. Itu adalah cahaya dari Sukma Langgeng. Sukma atau jiwa langgeng atau abadi, seperti dirimu sebelum terjadi segama antara ayah dan ibumu. Wujudmu itu seperti itu. Kamu berada di alam Sunyanyuri, belum memiliki nama. Kamu disebut Sukma Langgeng. Kelak setelah menempel pada calon ayah, akan disebut Sukma Sejati. Setelah ayah ibu bersegama, Sukma Sejati akan mengalir bersama Kamandanu atau air mani. Rahayu, Rahayu, Rahayu Mardika nang ning Gusti Ong Yuang Surya urip suci manunggal jati puji bekti nyawiji ing dharma yuang arko satuhu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Mardika sugeng dalu kadang kula mapan wonten teng pundi kemawon. Antum slamet sedayanipun satu. Selamat malam saudaraku, dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sugeng pepanggihan malih kali kula wonten teng channel YouTube Putra Jawa Channel. Terus dukung channel YouTube ini biar terus berkembang dan bisa mengedukasi banyak orang, contohnya generasi muda bangsa ini, dengan cara like, comment, share, subscribe to my channel and also press this bell icon notifikasinya di bawah ini, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Putra Jawa Channel. Dan saya ucapkan matur nuwun sangat, terima kasih banyak kepada sedulur-sedulurku atau saudara-saudaraku yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Langsung saja, malam hari ini saya akan berbagi atau mengedukasi lah tentang pemahaman atau perumusan filsafat Jawa atau Nusantara. Wayang kulit itu ajaran spiritual bro, mbak guys bro. Perumusan filsafat Nusantara asli dirasa itu sangat mendesak di tengah-tengah berkembangnya filsafat asing itu loh, termasuk filsafat barat yang berkembang pesat di bumi Nusantara ini atau di Indonesia. Filsafat barat yang mendesakkan diri pada kemampuan rasio dan daya cipta, ternyata memiliki kekurangan yang sangat prinsip, yaitu sangat kering tanpa sentuhan rasa itu loh. Menjadi jauh dari moral sehingga banyak bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan manusia itu hanya menjadi seolah menjadi seperti robot itu loh, semakin materialitas dan menjadi hedonisme lah. Begitu juga dogma-dogma asing juga mengakibatkan pepecahan kerukunan antar manusia. Posisi terhormat Anjir wayang kulit di mata dunia yang telah diakui oleh UNESCO seharusnya dapat dijadikan pendorong agar seni
budaya wayang itu semakin kuat, semakin bermanfaat, dan berperan membangun moral dan adab manusia seutuhnya itu loh, yang diperlukan untuk kemajuan bangsa yang katanya plural ini lah. Budaya wayang sebagai pemikiran khas Nusantara adalah hasil alkulturasi budaya bro, yang telah berlangsung lama, berabad-abad itu loh, dengan pengaruh spiritual Jawa, Hindu, Bali, Sunda, dan budaya Nusantara lainnya. Lakon-lakon klasik pada wayang itu sangat kental dengan nilai spiritual Nusantara itu loh, yang bermanfaat untuk membangun sumber daya manusia atau SDM itu loh, menjadi manusia Indonesia yang memiliki jati diri. Ini yang memiliki jati diri bangsanya, berkualitas dan berbudi luhur pastinya. Contoh lakon Wahyu Mahkota Rama mengajarkan hasta berata, 8 watak kepemimpinan yang diperlukan oleh setiap pemimpin itu loh, merupakan ilmu filsafat yang sangat universal dan berlaku untuk umum. Di situ ada ajaran spiritual kisah tentang Raden Wibisana Moksa loh. Lalu lakon Dewa Ruci yang mengandung ajaran Sangkan Paraning Dumadi itu loh, kisah perjalanan sukma atau jiwa manusia dari asal sampai usul terakhir dan mati, dan kemana jiwa setelah kematian raganya itu loh. Pelajaran ini tentu bermanfaat agar kita sebagai manusia itu menyadari ada kehidupan setelah kematian bro, sehingga tidak ngawur dalam menjalani hidup. Lakon sastra Jendra Hayuningrat Pangruatindiyu itu loh. Kemudian lakon Baratayuda yang berisi ajaran luhur tentang Bhagavad Gita, tentang karma dan lain-lain lah. Malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit cerita lah tentang lakon Dewa Ruci atau Bima yang tercerahkan. Dewa Ruci itu sejatinya adalah guru sejati bro, diri sejati loh, atau juga disebut ingsun sejati. Ini lakon wayang spiritual yang paling saya gemari. Bima sedang gandrung-gandrungnya itu loh, belajar spiritual, ingin memahami apa itu ngelmu Sangkan Paraning Dumadi loh, atau Atman Brahman lah kata orang Bali itu nyebutnya. Nasib Bima kurang beruntung, dia mendapatkan guru spiritual palsu itu loh, yaitu Pandito Durno atau Darno, yang sebenarnya dia bukanlah ahli spiritual, melainkan seorang guru kanuragan, pelatih memanah, pelatih berbela diri dan yoga. Pandito Durna memanfaatkan situasi ini untuk mencelakakan Bima agar tewas. Maka Durna minta mahar sebelum membabar ilmu Sangkan Paraning Dumadi itu loh. Maharnya bukan uang, bukan mobil, akan tetapi kata Durna, menurut semesta namanya yaitu Tirta Perwita Mahning Suci yang berada di dalam laut selatan itu, Samudra Hindia, yang angker, gawat, kaliwat dan seram,
padahal Dorna ngarang aja itu membohongi Raden Bima yang niatnya ingin mencelakakan si Bima ini agar tewas. Sang Bima sudah kena doktrin bahwa tidak boleh bertanya dan tidak boleh mengedukasikan perintah ini dengan orang lain, kecuali satu, harus nurut kepada guru. Maka tidak pikir panjang sih, langsung berangkat saja. Entah bodoh, entah karena takut, tapi Bima ini seorang satria yang tulus hati, ingin mencari ilmu, benar-benar ingin mencari ilmu. Benar, dia berangkat ke Laut Selatan dan terjun ke Laut Lepas yang terang saja disambut gelombang raksasa itu loh. Ringkasnya dia mati suri, jiwanya itu menjajahi alam goib, jagat pati yang disebut loka baka itu loh. Di dalam penggambaran sang jiwa di alam goib ini, Bima mendapat pejangan apa yang disebut Sangkan Paraning Dumadi, yaitu perjalanan jiwa sejak dari asal sampai usulnya, lalu masuk ke jabang bayi di dalam kandungan, kemudian lahir didampingi oleh sedulur papat limo pancer itu loh. Hidup menjalani karma atau takdir hingga kematian dan kembali ke Sangkan Paraning Dumadi. Bima benar-benar tercerahkan. Iya, tercerahkan itu artinya dalam kesadaran telah merasakan loh, bisa menyatu dengan sang sumber hidup itu loh, atau Sangkan Paraning Dumadi, atau sering disebut itu dia adalah aku adalah dia. Siapa menyembah siapa? Sebelum memahami wedaran Dewa Ruci ini, hendaknya difahami terlebih dahulu ya, bahwa Bima itu sesungguhnya adalah aku loh, ego, dan Dewa Ruci adalah aku sejati atau guru sejati. Dalam keadaan sekarat di tengah samudra luas itu, antara sadar dan tidak sadar, Bima remang-remang itu loh, melihat sosok kembarannya bagai sedang bercermin itu loh. Kembarannya itu disebut Dewa Ruci, yang sebenarnya adalah sang diri sejati itu loh, atau aku sejati. Berkatalah Dewa Ruci, "Hai Bima, mengapa dirimu sampai bunuh diri, menceburkan diri ke samudra luas ini? Betapa bodohnya dirimu, Bima." Bima bisa menjawab, "Mohon maaf Pikulun, saya ingin mencari ilmu kesempurnaan hidup. Saya ingin menjadi manusia sempurna agar bisa menjalani kehidupan di jalan kebenaran." Terus Dewa Ruci bilang, "Hei Bima, selama manusia masih menikmati keluar masuknya nafas, selama manusia masih membutuhkan sinar matahari dan semilirnya angin di bumi, maka tidak ada yang namanya manusia sempurna di bumi. Memang banyak manusia ingin menjadi sempurna, akan tetapi semua itu hanyalah angan-angan belaka. Semua hanyalah ilusi saja. Manusia
tidak bisa lepas dari dosa, atau manungsa ora bisa kalis ing dedosan. Wis Bima, lalu bagaimana pikulun caranya agar saya mendapatkan ilmu tentang kesempurnaan hidup yang oleh guru saya disebut Sangkan Paraning Dumadi? Saya sudah bertahun-tahun menjalani laku spiritual, tetapi belum juga menemukan apa itu sejatinya Sangkan Paraning Dumadi. Lalu Dewa Ruci berbicara, heninglah Bima, ngening cipta, nutupi babakan hawa sanga. Ketika engkau melihat cahaya terang, jangan ragu, jangan takut, masuklah ke dalamnya. Itulah gua Garbabu. Alkisah, Bima berhasil memasuki gua Garba dan berselancar terbang di cahaya yang terang benderang. Bergumulah Bima, ini saya masuk di dalam cahaya terang benderang, tidak menyilaukan, bukan terangnya matahari, bukan terangnya bulan. Tiada batas langit atas bawah, tiada kiblat utara, selatan, barat, timur, namun suasana ayem tentrem. Saya bisa menikmati semua pemandangan makhluk hidup, pepohonan, buah-buahan, tanaman yang indah, tetapi semuanya terbuat dari cahaya. Saya bisa melihat semua ini, tetapi mengapa saya tidak bisa melihat diri saya? Saya tidak kerasa meraba diriku sendiri. Bertanyalah Bima, duh Pikulun, saya ini hidup di alam apa? Suara Dewa Ruci terdengar. Bima, itulah yang dikatakan loka baka, yang juga sering disebut alam keabadian atau jagat mati. Dari sini Bima mendapatkan wejangan tentang Sangkan Paraning Dumadi dari Dewa Ruci.